Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hasni Aida, NIM 0704183145 dari Prodi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sumatera Utara. Di sini saya membuat suatu video dengan judul fiksasi untuk memenuhi ujian akhir semester saya di semester 6 pada mata kuliah Mikroteknik Hewan dengan dosen pengampu Ibu Sukriah MSc. Langsung saja. Untuk menghindari atau memperkecil kerusakan sel dan jaringan ketika terlepas dari tubuh, maka perlu dilakukan suatu tindakan yang membuatnya tidak berubah. Nama tindakan tersebut adalah fiksasi. Nah, fiksasi merupakan suatu hal yang menjadi salah satu faktor keberhasilan dalam suatu pembuatan sediaan. Ketika terjadi kesalahan dalam proses fiksasi, maka proses selanjutnya menjadi sia-sia karena akan menghasilkan sediaan yang tidak baik. Lebih gawatnya lagi, sel atau jaringan yang diamati menjadi rusak keseluruhannya dan tidak bisa diambil kembali. Adapun beberapa tujuan dari proses fiksasi, yang pertama yaitu menjaga struktur dan komponen kimiawi. Menjaga struktur dan komponen kimiawi dari sel atau jaringan seperti semula ketika bagian tersebut masih dalam kondisi hidup, sehingga pemeriksaan struktur normal atau patologi dan senyawa histokimia dapat dilanjutkan semaksimal mungkin. Tujuan yang kedua untuk pencegahan kerusakan dan kematian. Untuk mencegah perubahan postmortem seperti autolisis dan juga pembusukan. Autolisis merupakan suatu aktivitas menghancurkan diri sendiri. Autolisis dilakukan pada mekanisme pencernaan jaringan yang dilakukan oleh enzim intraseluler yang dilepaskan saat membran organel lisosom pecah. Pembusukan dapat juga terjadi akibat organisme mikro yang mungkin sudah ada di dalam spesimen. Ciri yang menunjukkan adanya keberadaan mikroorganisme adalah dengan ditunjukkannya pembentukan gas pada wadah spesimen. Tujuan ketiga yaitu mengeraskan sel dan jaringan. Pengerasan pada dasarnya bukan tujuan utama dari proses fiksasi. Namun, pengerasan menjadi efek fiksasi yang menguntungkan dari proses ini. Sehingga efek pengerasan memungkinkan adanya pemotongan makroskopis yang lebih mudah khususnya jaringan yang lunak seperti otak, usus, dan lain sebagainya. Tujuan yang keempat yaitu pemadatan. Karena dengan adanya reaksi kimia dari larutan fiksasi, maka komponen dalam sel atau jaringan mengalami pemadatan cairan dan konsistensi setengah cair dari gel menjadi konsistensi padat. Tujuan yang kelima ada optical diferensiasi. Pada proses fiksasi ternyata tidak hanya sebagai penjaga sel dan kerusakan, namun dampak lain dari larutan fiksasi itu dapat mengubah indeks bias dari berbagai komponen sel dan jaringan sehingga komponen yang terfiksasi dengan baik lebih mudah divisualisasikan. Tujuan yang keenam yaitu efek pewarnaan. Pada kasus-kasus tertentu, pemberian larutan fiksasi dapat meningkatkan intensitas dan warna pada sel dan jaringan. Fiksatif tertentu seperti formalin dapat mengintensifkan karakter pewarnaan jaringan terutama ketika diwarnai dengan hematoksilin. Lain halnya ketika sediaan hendak diwarnai dengan mason trikrom. Maka fiksasi yang digunakan adalah larutan fiksasi Bowin yang dapat membuat warna menjadi lebih kontras. Tujuan yang terakhir dan ketujuh yaitu menempelkan sel. Pada kasus pembuatan sediaan sitologik, larutan fiksasi dapat juga digunakan sebagai faktor merekatkan sel dengan kaca objek. Sel yang difiksasi dapat merekat sempurna ketika difiksasi oleh larutan fiksatif atau dengan fiksasi kering. Fungsi ini digunakan pada apusan sel atau apusan bakteri pada kaca sediaan.
Prinsip-prinsip dasar fiksasi. Untuk menghasilkan efek fiksasi dengan baik, ada beberapa faktor yang harus dipenuhi. Yang pertama, koagulasi. Koagulasi adalah proses penggumpalan partikel koloid di dalam sel karena adanya penambahan bahan kimia atau pemberian perlakuan fisik sehingga partikel-partikel tersebut bersifat netral dan membentuk endapan. Koagulasi pada proses fiksasi dapat terjadi pada protein yang ada di dalam sel atau kandungan lainnya yang dianggap perlu dipertahankan akibat degradasi yang terus berlangsung. Secara kimiawi, protein di dalam sel diubah secara fungsional maupun struktural. Pengubahan tersebut dapat dilakukan dengan cara koagulasi dan atau membentuk senyawa aditif baru. Senyawa aditif terbentuk dengan cara ikatan silang antara dua makromolekul yang berbeda, yakni komponen di dalam larutan fiksatif dan protein di dalam sel. Dengan adanya ikatan silang tersebut akan menyebabkan sel tahan terhadap gerakan air dan juga cairan-cairan lainnya yang mempengaruhi sel itu. Dengan adanya koagulasi tersebut, struktur sel menjadi lebih stabil. Prinsip lainnya adalah menginaktivasi enzim yang ada di dalam sel sehingga aktivitas metabolisme sel tidak terjadi dan menghentikan proses autolisis sel. Secara fisik, mekanisme fiksasi terjadi akibat pori-pori membran sel membesar ketika dimasukkan ke dalam larutan fiksasi. Hal ini terjadi karena sifat sel yang hidrofilik dengan membesarnya pori-pori membran sel menyebabkan makromolekul memasuki sel. Dengan membesarnya pori-pori ini pula, keuntungan dari fiksasi didapatkan, yaitu mempermudah proses parafinasi atau sediaan histologik dan pewarnaan menjadi lebih baik. Pada penggunaan metode koagulasi untuk melakukan teknik fiksasi, tidak semua zat dapat dikoagulasikan. Contohnya, pada penggunaan asam asetat sebagai komponen utama larutan fiksasi. Asam asetat dapat mengkoagulasikan kromatin, namun tidak untuk protein. Metode ini memberikan keuntungan ketika digunakan dalam pembuatan sediaan metode parafinasi dan pemeriksaan antibodi. Dengan metode ini dapat meningkatkan sensitivitas pengukuran akibat banyaknya paparan sel terhadap antigen. Namun, ketika metode koagulasi dikombinasi, maka efek dari fiksasi akan memberikan efek lainnya pada sel seperti pengontrolan tekanan osmotik sel, mengontrol kadar keasaman, dan mengembalikan kembali volume sel yang membesar ataupun menyusut akibat pemberian zat lain. Yang kedua yaitu presipitasi. Secara umum, pengertian dari presipitasi adalah pengendapan yang terjadi akibat koagulasi yang terjadi sebelumnya. Presipitasi yang diharapkan ketika proses fiksasi adalah presipitasi protein, yang mana protein inilah yang menjadi salah satu faktor utama pembusukan. Presipitasi protein adalah pengendapan yang terjadi secara intrasel akibat penggumpalan yang parsial. Presipitasi ini disebabkan oleh berkurangnya tingkat kelarutan protein yang terjadi akibat adanya penambahan senyawa kimia yang berdampak terhadap perubahan senyawa kimia baru. Seperti halnya dengan koagulasi, presipitasi juga terjadi karena faktor kimia dan fisik. Dengan adanya presipitasi protein, maka akan menyebabkan berkurangnya tingkat kelarutan suatu protein yang berdampak terhadap kekuatan sel dan kerusakan baik secara internal maupun eksternal. Faktor-faktor yang mempengaruhi fiksasi. Adapun sejumlah faktor akan mempengaruhi tingkat efektivitas dan kecepatan fiksasi adalah sebagai berikut. Yang pertama itu suhu atau temperatur. Meningkatkan suhu atau memanaskan larutan fiksasi akan berbanding lurus terhadap meningkatkan kecepatan penetrasi
larutan fiksatif ke dalam jaringan. Peningkatan suhu juga dapat mempercepat kecepatan reaksi kimia antara unsur fiksatif dengan sel atau jaringan. Dampak peningkatan suhu pada larutan fiksatif berpotensi meningkatkan laju degenerasi jaringan di area yang tidak sulit untuk dihentikan. Fiksasi yang menggunakan teknik pemanasan disarankan dimulai dari suhu kamar yang ditingkatkan secara perlahan sehingga suhu mencapai 45 derajat Celcius. Suhu ini merupakan suhu yang dapat diterima dengan baik untuk menjaga morfologi sel dan jaringan dengan kualitas yang baik. Peningkatan suhu pada larutan fiksasi juga dapat dilakukan dengan suhu yang lebih tinggi sampai maksimal 65 derajat Celcius. Namun perlu diperhatikan bahwa jika waktu yang digunakan harus lebih singkat. Yang kedua, penetrasi larutan. Waktu penetrasi optimal untuk proses fiksasi bermacam-macam, di antaranya jenis-jenis larutan fiksatif dan ada juga jenis sel yang ada di dalam larutannya. Perhitungan waktu penetrasi larutan fiksatif menjadi pertimbangan dalam mengejar waktu autolisis dari sel atau jaringan yang terdapat di pusat terdalam suatu jaringan tersebut. Waktu penetrasi diharuskan mencapai titik pusat terdalam sebelum proses autolisis berjalan. Pertimbangan waktu penetrasi selain mengejar waktu autolisis adalah tingkat sirkulasi penerimaan dan pelaporan spesimen serta keterbatasan instrumen. Ketika bagian dalam dari jaringan tidak dapat terfiksasi, maka akan ada kemungkinan gambaran sediaan makroskopisnya yang terdistorsi sebagian. Yang ketiga ada dimensi spesimen. Dimensi spesimen merupakan salah satu hal yang harus diperhatikan. Hal ini berhubungan dengan waktu optimal jaringan terfiksasi dari seluruh sisi dan juga proses difusi dari larutan yang digunakan dalam pematangan jaringan. Selain itu, kita mengetahui bahwa ukuran ketebalan dari kaset jaringan adalah 5 mm. Jaringan diharapkan dapat bergerak bebas di dalam kaset dan tidak ada kontak antara jaringan dan kaset itu sendiri. Ketika jaringan itu menempel dengan kaset, maka proses fiksasi dan pematangan jaringan akan menjadi lama karena dimensi spesimen menjadi berkurang. Yang keempat, rasio volume terhadap spesimen. Rasio antar volume larutan fiksasi terhadap spesimen menjadi hal yang harus diperhatikan. Hal ini berhubungan dengan penurunan konsentrasi larutan fiksasi dan kecepatan penetrasi. Makin sedikit larutan fiksasi yang digunakan, maka konsentrasi akhir ketika terjadi kondisi isotonik akan menurun dengan drastis dan tentunya akan mengurangi kecepatan penetrasi. Lain halnya ketika larutan fiksasi besar perbandingannya terdapat spesimen, maka konsentrasi akhir ketika isotonik tidak begitu bermakna dan kecepatan penetrasi terjaga. Perbandingan yang telah teruji adalah 1:20 untuk spesimen dan larutan fiksasi. Namun jika Anda ingin fiksasi menjadi lebih baik, maka dilihat dari waktu dan kualitas, maka rasio disarankan 1:50. Yang kelima ada tingkat keasaman atau pH. Tingkat keasaman suatu larutan atau pH dapat menjadi penting ketika larutan yang digunakan dalam fiksasi mengandung formaldehid. pH yang diberikan diharapkan sesuai dengan pH sel, yaitu 6,8 sampai 7,2. Ketika kondisi larutan fiksasi mengandung formaldehid, akan membentuk asam format dan menghasilkan larutan asam yang akan bereaksi dengan hemoglobin dan menghasilkan pigmen artefak atau asam hematin formaldehid. Namun ketika larutan fiksasi memiliki pH basah, maka kemungkinan akan terjadi adalah sel yang mengalami pembengkakan. Pada kasus tertentu, asam kadang-kala diperlukan seperti penggunaan asam asetat ataupun asam piktrat atau bowin.
Hal ini bisa dilakukan ketika waktu fiksasi diharapkan lebih cepat dibanding penggunaan formalin atau karena penggunaan lainnya seperti peningkatan kekontrasan. Namun perlu diperhatikan ketika pemberian larutan yang bersifat asam dalam waktu yang lama akan membuat sel mengkerut dan lebih rentan terhadap kerusakan fisik. Prosedur praktis untuk mengoptimalkan kualitas. Dengan mengikuti prinsip dari setiap faktor yang berhubungan dengan proses fiksasi, hasil fiksasi yang terkonsisten dan optimal dapat dicapai. Yang pertama, kondisi ketika jaringan segar. Masukkan jaringan secepat mungkin. Ingat bahwa degenerasi sel dimulai segera setelah sel kekurangan suplai darah dan berkoordinasi persarafan tubuh. Hentikan metabolisme dengan pendinginan. Jika fiksasi tidak dapat segera mungkin dilakukan, maka jaringan segera didinginkan. Namun jangan sampai jaringan membeku. Pembekuan jaringan yang lambat akan menghasilkan kerusakan yang cukup besar akibat terbentuknya kristal es. Jaringan segar dapat bersifat infeksius. Pertimbangkan jaringan yang segar ketika Anda terima. Ketika jaringan segar atau tidak lengkap terfiksasi, maka akan berpotensi menularkan sumber infeksius kepada Anda dan pekerja lainnya. Jangan biarkan spesimen kering. Pemotongan jaringan segar akan membuat permukaan spesimen dapat mengalami kerusakan permanen dan bisa menutupi perubahan sel akibat faktor patologis sehingga menyebabkan negatif palsu. Spesimen endoskopik yang kecil sangat rentan terhadap kerusakan jenis ini. Jangan mendistorsi jaringan. Lakukan dengan lembut jaringan yang segar. Distorsi atau kerusakan mekanis lainnya akan menyebabkan perubahan morfologis permanen yang dapat membuat interpretasi menjadi sulit. Beri label secara lengkap dan akurat. Identifikasi merupakan hal yang mutlak penting untuk bahan diagnosis dan penelitian. Yang kedua, penentuan larutan fiksasi yang tepat. Fiksatif harus menembus dari semua sisi. Selalu tempatkan spesimen ke dalam wadah yang sudah mengandung fiksatif. Hindari menempelnya jaringan dengan wadah dikarenakan dapat mengurangi sisi penetrasi larutan. Masukkan terlebih dahulu larutan fiksasi ke dalam wadah, kemudian masukkan jaringannya. Rongga harus terbuka. Bila mungkin organ berongga atau spesimen dengan rongga alami harus dibuka untuk memungkinkan akses fiksasi langsung. Jika tidak memungkinkan seperti organ paru-paru, maka bungkus dengan kertas saring atau lakukan dengan aspirator untuk menarik udara keluar dan tergantikan dengan cairan fiksasi. Perfusi beberapa spesimen. Fiksasi oleh perfusi melalui sistem vaskular pada organ yang masih utuh atau pada hewan percobaan kecil akan menghasilkan hasil yang sangat baik. Ketebalan organ maksimal 4 mm. Ketebalan spesimen atau potongan jaringan tidak boleh melebihi 4 mm jika menginginkan proses fiksasi berjalan dengan optimal. Lakukan agitasi pada proses. Jika memungkinkan, lakukan agitasi dengan lembut pada jaringan yang akan difiksasi dengan cara spesimen digoyang-goyangkan atau diputar-putar dengan perlahan selama beberapa menit atau hingga larutan fiksasi terpenetrasi sempurna. Rasio jaringan. Rasio jaringan volume larutan fiksasi menjadi penting dikarenakan konsentrasi akan berkurang seiring dengan jumlah jaringan yang dimasukkan ke dalam wadah fiksasi. Berikan waktu yang cukup. Waktu untuk proses fiksasi harus dapat dipastikan bahwa larutan fiksasi dapat menembus bagian terpusat dari spesimen dan sempurnanya reaksi kimia oleh larutan fiksasi. Penggunaan suhu. Suhu fiksasi yang baik ketika awal pemberian akan baik jika dilakukan pada suhu kamar 20 derajat Celcius. Namun untuk kasus tertentu suhu dapat ditingkatkan hingga 45 derajat Celcius. Namun perlu diperhatikan waktu fiksasinya agar tidak merusak jaringan.
Yang ketiga, pilihan yang tepat dari larutan fiksasi. Larutan fiksatif harus dibuat dengan hati-hati dari reagen sesuai kualitas yang sesuai dan segar. Reagen dengan kualitas buruk dapat menghasilkan kualitas fiksasi yang buruk pula. Beberapa formulasi harus dibuat dari larutan stok sesaat sebelum digunakan. Hal ini dikarenakan larutan fiksasi itu tidak stabil ketika diberikan larutan pengencer, yang misalnya cairan heli. Pergantian larutan fiksasi. Spesimen yang diterima dan telah difiksatif harus diperiksa dan diganti larutannya fiksatif jika memang dianggap perlu. Dan jika meragukan, segera ganti dengan larutan fiksatif yang baru yang sebelumnya jaringan dicuci pada air mengalir. Frekuensi penggunaan larutan fiksatif. Larutan fiksasi yang telah digunakan disarankan tidak digunakan kembali meskipun rasio yang digunakan pada jaringan sebelumnya sangatlah tinggi. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kontaminasi dengan jaringan sebelumnya. Hindari tutup wadah yang bersifat logam. Ketika menggunakan wadah untuk melakukan proses fiksasi, gunakan wadah yang bebas dari sifat logam. Hal ini dikarenakan beberapa larutan fiksatif sangat korosif, misalnya garam merkuri. Perlakuan setelah pemberian larutan fiksasi. Beberapa larutan fiksasi mengharuskan spesimen dicuci di air sebelum masuk ke tahap pematangan jaringan, misalnya Zenker atau heli atau beberapa persyaratan lainnya. Semua fiksatif bersifat toksik dan korosif. Perlakukan larutan fiksasi sebagai larutan yang beracun dan korosif, meskipun jumlahnya bervariasi. Namun, jika Anda kontak dengan larutan fiksatif, maka harus waspada terhadap potensi bahaya. Demikianlah pemaparan topik dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan, itu murni dari saya, dan saya yakin bahwasanya ini jauh dari kata sempurna. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.